Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Ini adalah pertemuan pertama kita pada tahun ajaran ini dan tentunya di mata pelajaran ini juga. Sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja merupakan salah satu mata pelajaran dasar program keahlian jasa boga. Mata pelajaran ini memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait dengan aspek-aspek sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja, tentunya di bidang makanan, khususnya jasa boga. Baik, materi saat ini kita akan membahas tentang menganalisis sanitasi, hygiene di bidang makanan. Adapun tujuan pembelajaran kita, peserta didik diharapkan mampu 1. Mendefinisikan sanitasi dan hygiene di bidang makanan. 2. Menjelaskan manfaat sanitasi dan hygiene di bidang makanan. Ketiga, menjelaskan aspek-aspek sanitasi dan hygiene. Dan yang keempat, menerapkan aspek-aspek sanitasi dan hygiene di bidang makanan. Yang pertama kita bahas adalah definisi sanitasi dan hygiene. Hygiene yang dituliskan dalam bahasa Indonesia yaitu hygiena berasal dari bahasa Yunani dari nama seorang dewi yaitu Dewi Hygieia yang artinya adalah dewi pencegah penyakit. Hygiene diartikan antara lain sebagai berikut: A. Ilmu yang membentuk dan menjaga kesehatan. B. Ilmu yang mengajarkan cara-cara untuk mempertahankan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial untuk mencapai tingkat kesejahteraan lebih tinggi. C. Cara orang memelihara dan juga melindungi diri agar tetap sehat. Jadi dapat kita artikan dan simpulkan bahwa hygiene adalah ilmu yang berhubungan dengan masalah kesehatan serta berbagai usaha untuk mempertahankan atau memperbaiki kesehatan tersebut. Selanjutnya adalah definisi sanitasi. Kata sanitasi berasal dari bahasa Latin yaitu sanitas yang berarti sehat. Secara umum, pengertian sanitasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan dan menjamin kondisi lingkungan, terutama lingkungan fisik yang meliputi tanah, udara, dan air, yang harusnya memenuhi syarat-syarat kesehatan. Nah, masih banyak lagi pengertian tentang sanitasi. Nanti dapat kalian pelajari atau lebih pahami dengan membaca modul yang telah Ibu bagikan ya. Dari penjelasan definisi yang telah kalian dengarkan, dapat kita simpulkan bahwa hygiene lebih diarahkan pada ilmu, sedangkan untuk penerapannya lebih mengarah pada sanitasi. Jadi sanitasi itu adalah suatu usaha atau upaya, berarti tindakan atau langkah-langkah preventif yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Jadi hygiene adalah ilmunya, sedangkan sanitasi adalah penerapannya atau kata lain dengan tindakan. Adapun manfaat dalam menjaga sanitasi dan hygiene di bidang makanan yaitu mempertahankan kesehatan jasmani, memelihara dan juga melindungi diri agar tetap sehat, menciptakan dan menjaga kondisi yang sehat dan higienis, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan hidup manusia, dan yang terakhir itu adalah pencegahan penyakit. Manfaat ini dapat kita peroleh dengan menjaga kebersihan makanan yang akan kita olah ataupun yang telah kita olah dan akan dimasukkan ke dalam tubuh. Jika kamu menjaga makanan yang akan kamu olah, otomatis tubuhmu akan selalu sehat. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang aspek-aspek sanitasi dan hygiene makanan. Seperti yang terlihat, hygiene dan sanitasi dibagi atas beberapa poin. Untuk hygiene, kita fokuskan ke makanan, sedangkan sanitasi ke peralatan. Nah, pada hygiene makanan, ada 4 poin aspek yang harus diperhatikan, yakni persyaratan bahan mentah sampai produk akhir. Poin yang kedua, kontrol terhadap mikroorganisme yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengolahan, penyajian, dan pengemasan. Sedangkan poin yang ketiga adalah pekerja, yaitu kita sendiri
atau perseorangan. Dan yang keempat adalah bangunan dan lingkungan. Adapun ruang lingkup dari keempat aspek hygiene makanan tersebut, yang pertama membahas tentang hygiene makanan atau food hygiene, yang dimana membahas tentang cara penanganan bahan makanan mulai dari bahan mentah sampai makanan siap santap. Penanganan penyimpanan bahan makanan guna mencegah terjadinya risiko hygiene makanan, yakni kerusakan dan keracunan makanan. Untuk yang kedua adalah hygiene dapur atau kitchen hygiene, yang dimana membahas tentang persyaratan bangunan dapur, termasuk diantaranya lantai, dinding, dan atap, dan persyaratan bangunan untuk mencegah masuknya binatang pengerat seperti serangga dan kecoa di area dapur tersebut. Dan poin yang ketiga ataupun terakhir dari ruang lingkup hygiene makanan yaitu hygiene perorangan atau personal hygiene. Di sini akan membahas tentang cara menjaga kebersihan diri dan persyaratan performansi seorang pengolah dan pelayan makanan. Nah, sekarang kita masuk ke aspek-aspek sanitasi dan ruang lingkup sanitasi. Begitu juga untuk aspek sanitasi yang mencakup 4 poin juga seperti yang kalian lihat dalam layar. Ada 4 poin aspek untuk sanitasi, yaitu aspek bangunan dan lingkungan, aspek peralatan, aspek penyediaan air bersih, dan aspek penanganan limbah. Adapun ruang lingkup dari keempat aspek tersebut yaitu kita akan membahas yang pertama adalah sanitasi peralatan. Pada sanitasi peralatan akan dibahas tentang cara memilih bahan pembersih dan bahan saniter, pemilihan alat pembersih, dan teknik pembersihan peralatan. Yang kedua, ruang lingkup dari sanitasi adalah sanitasi ruang dan perabot. Di sini akan membahas tentang menyiapkan bahan pembersih dan bahan saniter, kemudian teknik pembersihan dan sanitasian ruangan, serta perabot dan juga jadwal pembersihan. Kemudian yang ketiga itu adalah penyediaan air bersih sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses sanitasi peralatan dan ruang pengolahan makanan. Dan yang keempat dan terakhir yaitu ruang lingkup untuk penanganan limbah. Pada penanganan limbah yang akan dibahas itu tentang cara penanganan limbah di area dapur dan di area lingkungannya tersebut. Sekarang Ibu akan tampilkan beberapa gambar yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Untuk gambar yang pertama, dapat kalian lihat proses sebelum dan setelah diterapkannya sanitasi dan hygiene. Nah, yang digambar adalah pada peralatan dapur, yakni di bagian dalam lemari pendingin. Terlihat jelas ya di mana perbedaannya sebelum dan setelah diterapkan proses hygiene makanannya. Kemudian pada gambar yang kedua, di sini dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang yang berhubungan dengan dapur atau seorang pengolah makanan dalam sanitasi dan hygiene-nya, yang pertama harus diperhatikan adalah kebersihan diri sendiri dan pakaian yang lengkap sesuai dengan yang digunakan di dapur pengolahan. Nah, gambar selanjutnya dapat kalian lihat di mana atau bagaimana perbedaan dapur yang menerapkan sanitasi dan hygiene serta dapur yang tidak menerapkan. Jelas terlihat pada gambar, kita lebih senang atau lebih menikmati dapur yang betul-betul rapi dibandingkan dengan dapur yang sangat berantakan. Nah, pada slide yang ke-9 dan ke-10 dapat terlihat jelas ya bagaimana perbedaannya. Pada gambar terakhir
dapat kalian perhatikan bahwa gambar tersebut jauh dari kata bersih, bahkan terlihat berantakan dan kotor. Jika kalian diibaratkan seorang penikmat makanan, atau dengan kata lain kita sebut tamu dari restoran yang mempunyai dapur seperti di gambar, apakah kalian akan menikmati makanannya? Tentunya tidak ya, jika kalian mengetahui kondisi dapur yang seperti itu. Jadi, di sini ibu harapkan untuk kalian sebagai anak didik ibu yang ada di jurusan Jasa Boga yang nantinya akan mengolah makanan, kalian mampu menerapkan sanitasi dan hygiene dalam praktek pengolahan, serta menciptakan dapur yang bersih. Karena jika tempat pengolahanmu seperti di gambar juga dapat membahayakan dirimu sendiri. Nah, jika kamu sudah terbiasa melatih dirimu untuk menerapkan sanitasi dan hygiene selama di sekolah, itu akan menjadi bekalmu untuk dunia pekerjaan yang sedang menantimu. Demikian pembelajaran dari ibu. Kita lanjutkan lagi dengan materi lain di pertemuan berikutnya. Terima kasih.